seperti ini ya. Assalamualaikum sahabat Canggulmu dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial kembali terkait pembuatan simulasi atau animasi di Microsoft Excel. Kalau di tutorial sebelumnya, kita telah membuat simulasi menggunakan konsep gerak lurus beraturan. Nah, untuk di tutorial kali ini, kita akan membuat tutorial untuk konsep gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita memulai, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang konsep dasar dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Untuk gerak lurus beraturan itu mempunyai percepatan yang sama atau konstan ya. Berbeda dengan yang GLB kemarin, itu yang konstan adalah kecepatannya. Kalau di gerak lurus berubah beraturan, itu yang konstan percepatannya. Gerak lurus berubah peraturan juga berlaku pada konsep gerak jatuh bebas ya. Hanya saja di gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya adalah 0. Jadi ibaratnya GCB itu masuk dari pada konsep GLBB ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua contoh simulasi yang menggunakan kecepatan 0 dan ada kecepatan awalnya begitu ya. Untuk kecepatan 0 kita menggunakan konsep gerak jatuh bebas. Jadi nanti di grafik simulasi ada sebuah benda yang jatuh ke bawah ya. Seperti yang kita ketahui, persamaan yang muncul dari konsep gerak jatuh bebas atau GLBB ya. Saya buat konsep dulu aja gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi Y atau S saja mungkin sama dengan V0 plus atau minus ya. Kalau misalkan gerak jatuh bebas harusnya minus, tapi umumnya bisa plus atau minus ya, tergantung dengan kondisi. Plus setengah atau 0,5 dikali A ini percepatan, dan dikali oleh waktu pangkat 2 ya. Kalau misalkan gerak jatuh bebas berarti konsepnya adalah H atau tingginya adalah V0-nya adalah 0. Jadi sama dengan langsung saja 0,5 dikali dengan A-nya itu adalah percepatan gravitasi, maka kita tulis G dikali dengan dikali dengan T pangkat 2. Nah, kita akan membuat konsep dulu untuk gerak jatuh bebas ya, biar enak. Nah, kita akan kumpulkan datanya, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah waktunya. Waktu kita anggap dari 0 dulu saja. Selanjutnya adalah hanya atau ketinggian. Selanjutnya adalah S-nya dari sumbu X ya, meskipun ini kita buat 0 saja. Kemudian yang terakhir adalah percepatan gravitasi G, kita buat 9,5. Setiap laptop mungkin beda-beda ya, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma ya. Cara menandainya biasanya kalau dia berupa numerik, kalau kita masukkan koma, atau kalau numerik dia posisinya sebelah kanan ya, otomatis. Tapi kalau kita buat titik begini, nah ini berarti bukan numerik karena posisi sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan itu numerik. Defaultnya seperti itu. Baik, ini sudah kita buat teman-teman. Selanjutnya kita menghitung untuk hanya atau ketinggiannya. Kita langsung masukkan datanya saja, sama dengan 0,5 seperti ini. Kemudian dikali dengan G atau percepatan gravitasinya. Kemudian dikali dengan T. Kemudian
pangkat 2. Kemudian kita enter. Jika ini T-nya kita ubah menjadi 10 misalkan, maka ini berubah ya, pertambahannya ada. Misalkan 15. Nah, seperti itu. Kita akan membuat sebuah tombol yang bisa kita fleksibelkan untuk naik dan turun. Yang kita atur adalah waktunya ya, teman-teman. Caranya teman-teman silakan masuk ke menu developer. Saya saya ulangi lagi, menu developer ini sudah pernah saya buatkan tutorialnya untuk menampilkan menunya ya. Teman-teman kalau belum pernah nonton silahkan cek saja video yang ada di pojok kanan atas untuk menampilkan menu developer. Kita masuk menu developer, kemudian masuk ke insert. Kita menggunakan scroll bar ya. Kita gambarkan saja garisnya. Ini sebetulnya bisa bentuk vertikal seperti ini, atau bentuknya juga bisa buat horizontal seperti ini ya. Jadi silakan teman-teman pilih saja. Baik, ini klik kanan, kemudian klik format control. Pada bagian ini kita pilihkan sel yang akan kita ubah. Selanjutnya kita ubah menjadi 10 detik saja. Kemudian kita klik OK. Mari kita lihat hasilnya. Jadi ini bertambah ya, sampai mentok ke 475. 475 ini akan kita buatkan sebuah acuan untuk pembuatan grafik simulasi. Baik, ini sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan membuat simulasi bendanya ya. Nah, untuk membuat simulasi, kita menggunakan sebuah grafik. Teman-teman silahkan masuk di insert. Sebelum kita menekan tombol grafiknya yang akan kita pilih, kita terlebih dahulu men-select atau memilih posisi X dan posisi Y-nya. Posisi X-nya kita menggunakan S, dan posisi Y-nya kita menggunakan H. Seperti ini, kemudian kita masuk ke recommended card. Kita pilih all card, dan kita pilih yang sumbu XY ya, scatter. Kemudian klik OK. Ini posisi titiknya masih kurang benar, kita atur terlebih dahulu. Teman-teman masuk saja di desain, kemudian pilih select data. Pada bagian sini kita klik edit, teman-teman silahkan diubah. Sumbu X-nya kita atur di S, sumbu Y-nya kita atur di H. Kemudian klik OK. Klik OK lagi. Baik, ini sudah terlihat. Coba kita lihat ya. Perhatikan teman-teman, ini sebetulnya sudah jadi konsepnya, hanya saja bendanya bergerak ke atas karena ada kesalahan ya. Untuk konsep gerak jatuh bebas, itu percepatan gravitasi selalu negatif. Ini kita belum mengganti menjadi negatif. Kita ubah menjadi minus 9,5. Ya ampun, saya lupa. 9,8 ya teman-teman. Baik, sudah kita atur 9,8. Coba kita lihat grafiknya. Kita mulai dari awal. Ya, perhatikan teman-teman. Benda jatuh ke bawah ya, sampai mentok di angka 400, min 495. Simulasi sudah menunjukkan angka yang benar, dan pergerakan sudah menunjukkan pergerakan yang benar. Hanya saja simulasi belum terlihat dengan sempurna, belum menunjukkan pergerakan yang dipercepat ya. Karena konsep gerak jatuh bebas harusnya dipercepat ke bawah. Nah, untuk membuat ini, teman-teman kita harus mengatur terlebih dahulu posisi dari angka dari grafiknya.
Kita klik di bagian angka grafik, kita klik double seperti ini sehingga muncul menu di sebelah kanan ya, teman-teman. Kita akan atur untuk minimum, kita buat minimum berapa tadi? 490. Kita boleh masukkan 500 saja. Minus, karena minimum ya, berarti minus 500. Kita enter. Yang ini maksimum kita buat angka 0. Perhatikan teman-teman, pastikan Anda menulis angka 0 dan sini tertulis reset ya. Kalau di sini masih tertulis auto, maka nanti dia belum terlihat fleksibel ya, pergerakannya. Ini jarak rentang, teman-teman bisa atur atau enggak, boleh ya. Kita perpanjang seperti ini. Ini kita pendekkan saja. Ini boleh kita hapus. Ini saya hapus. Teman-teman, kita juga bisa menghapus ini ya, karena ini mungkin tidak terlalu penting untuk simulasi. Ya, jadi seperti ini gambar grafiknya. Ini coba kita atur ke awal dan kita lihat hasilnya. Perhatikan pergerakan mulai lambat dan semakin dipercepat ya. Nah, agar tampilan lebih menarik lagi, kita bisa mengubah posisi eh, icon kecil ini menjadi sebuah gambar yang teman-teman bisa menggunakan gambar yang ada di teman-teman download di internet atau gambar yang sudah ada di dalam laptop Anda atau menggunakan icon yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Kita klik double, kemudian teman-teman masuk saja di bagian fill, teman-teman masuk di marker, kemudian masuk lagi di fill, perhatikan masuk di picture or texture fill, dan kita bisa insertkan gambar melalui bagian insert ini ya. Nah, jika saya ulangi lagi, jika Anda menggunakan Microsoft terbaru, Microsoft Office terbaru, saya menggunakan Microsoft 365. Di sini ada opsi untuk icon ya. Untuk Microsoft Office yang sudah lama, mungkin Office 2007, kemungkinan option untuk icon ini mungkin tidak ada ya. Teman-teman mungkin bisa menggunakan from a file dari komputer masing-masing. Ini disesuaikan saja dengan Office teman-teman ya. Saya menggunakan from icon. Ini harus terkoneksi dengan internet untuk mendapatkan gambar-gambar icon. Saya cari terlebih dahulu icon apa yang cocok ya. Baik teman-teman, saya sudah mendapatkan icon. Mungkin saya bisa menggunakan gambar apel yang jatuh dari pohon ya. Klik seperti ini, kemudian klik insert. Baik, ini sebetulnya sudah berubah iconnya. Kita perbesar menggunakan marker option. Kita klik wheel dan kemudian kita perbesar seperti ini. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada, hanya saja masih terlihat masih ada garis di pinggir ya. Kita bisa hapus dengan cara masuk di sini. Kemudian bagian border kita buang menjadi no line. Ya, seperti ini ya. Baik, konsep gerak jatuh bebas sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat konsep gerak lurus berubah peraturan. Untuk konsep GLBB atau gerak lurus berubah peraturan, kita menggunakan posisi landscape dan kita coba lihat hasilnya.